dipersembahkan oleh Pemirsa, kita lanjutkan tentang cerita Berlin Jakarta. Gimana tuh Mas Susanti? Ya, tahun depan kan 25 tahun peringatan Sister City antara Berlin Jakarta, dan saya sudah membawa 4 segmen Tembok Berlin untuk mengungkapkan masalah integrasi yang yang kita hadapi, dan ternyata memang masalah integrasi itu dihadapi oleh semua bangsa Seluruh dunia ya? di seluruh dunia, dan apalagi sekarang ada pengungsi 1 juta lebih di Jerman itu, jadi persoalan itu semakin rumit. Jadi saya ingin membuat patung menembus batas, jadi kembarannya dari patung menembus batas yang ada di Kalijodo, tapi dindingnya akan saya buat sendiri di sini di Indonesia dari besi bekas. Tapi sumber inspirasinya adalah cetakan ini, cetakan batik ya? Cetakan batik. Wah, ini. Jadi nanti permukaan dari dinding tembok Berlin itu akan dibuat dari gear sepeda, dari bekas bekas besi piston, mesin-mesin gitu, tapi mengacu pada desain-desain batik Indonesia. Ya. Jadi dan dibawa ke sana tuh ya. Sana, jadi seluruh bangsa yang ke sana bisa ngelihat batik. Ya. Jadi nanti saya akan membuat segmen tembok Berlin itu dari besi WF, persis mirip seperti aslinya, gitu. Tapi kemudian ada saya isi dengan dilas dengan besi-besi bekas itu. Jadi nanti misalnya di sini ada rantai dan lain-lain. Gitu. Dia akan transparan. Tujuannya supaya kita masih bisa menembusi batas itu. Dan itu memang tugas kita sebagai anak manusia untuk menembusi batas-batas yang tadi saya ceritakan. Yang jadi sekat-sekatnya ya. Nah, yang menarik juga Mbak Reni tadi kayaknya penasaran dengan kegiatan bawah lautnya. Iya, kan tadi sempat bisik-bisik sama Mas Yofi ini, Mas Teguh ini hebat banget. Di dalam laut pun membuat instalasi juga katanya. Iya. Dan itu mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas. Itu mungkin karena fine art tadi ya. Jadi karena kita fine art, jadi lebih punya kesempatan untuk menggila. Sehingga setelah saya membaca dan Google, ternyata 2050 anak-anak dan cucu Anda itu akan membutuhkan oksigen mask untuk bisa hidup. Karena apa? 70% oksigen yang Anda hirup setiap detik itu dihasilkan oleh biota laut yang tinggal di terumbu karang. Ya. Terumbu karang yang dulu kita punya 87.500 km, sekarang sudah habis, tinggal 6%. Ya. Karena apa? Karena Anda harus pakai sunblock, karena harus makan ikan pun ngebom. Gitu. Jadi saya sebagai seniman merasa terpanggil dan ingin berbuat sesuatu. Meskipun itu seperti setetes air di batu yang panas ya. Jadi sebenarnya sudah terlambat. Tapi tetap saya lakukan itu, dan sampai sekarang kami Yayasan Terumbu Rupa sudah membuat 7 artificial reef di berbagai tempat ya? Ya, di Lombok, di Wakatobi, di Sepa ada 5 instalasi. Kemudian di Pulau Bangka di Sulawesi Utara juga beberapa perusahaan juga sudah mulai tergerak. Mereka mengalirkan CSR-nya ke Yayasan Terumbu Rupa, dan Yayasan Terumbu Rupa isinya anak-anak muda semua kecuali saya. Anak umur 30 tahun, mereka semangat sekali. Ini harusnya bisa jadi lebih banyak lagi ya Mbak Reni. Harusnya nggak hanya 7 tempat, karena kalau untuk menyelamatkan generasi penerusnya tentu dibutuhkan banyak terumbu untuk bisa
penghasilan oksigen untuk Iya. masa yang akan datang. Tentang berbuat sesuatu, Mas Teguh ini juga melakukan semacam pengajaran di setiap Sabtu di weekend. Seperti apa Iya. sih bentuknya, Mas? Saya ngajar anatomi, jadi live drawing kepada macam-macam. Jadi bukan hanya mahasiswa, tapi Itu umum ya? untuk pesertanya? umum. Dan pesertanya macam-macam, ada arsitek, ada lawyer. Wah, seru banget ya, Mbak. Seru banget. Nah, live drawing itu kan kalau orang katanya bilang orang yang membuat seni lukis abstrak itu kan kalau orang-orang ngomong kayaknya ngasal ya, ternyata dia harus bisa juga Oh, iya. melukis secara detail seperti yang dilakukan para realis atau Iya. secara naturalis harus bentuk manusia seperti ini gitu. Yaitu doreminya Doreminya seni rupa ya. seni rupa. Dan itu harus saya kuasai, dan saya dulu wajib selama 3,5 tahun tiap hari 2 jam menggambar itu. Sebelum itu ya nggak boleh bikin abstrak. Untuk menjadi abstrak pun saya perlu waktu 4,5 tahun untuk membebaskan diri Dari ketidakabstrakan itu Iya, ya. iya. Menarik ya. Pemirsa, banyak sekali inspirasi dan ilmu yang kita dapatkan dari Mas Teguh ini. Tentunya ini juga bisa membangkitkan semangat para kreator muda, sekali, seniman-seniman muda untuk bisa survive dan berjuang untuk bisa seberhasil inspirasi seperti Mas Teguh ini. Dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita dengan tokoh inspiratif Mas Teguh Ostenrik. Dan pemirsa, akhirnya saya Widianto, Saya Renita Sari Adrian. juga Mas Teguh Ostenrik undur diri. Cinta budaya, Cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh